Ada lagi apa lagi? Selain itu ya Kak, sosial media. Kita tuh sering ini loh, kalau misalkan lihat berita itu yang Iklan, sekarang jarang iklan. ada Di TV, majalah Kak. majalah, TV ya. majalah itu majalah itu kalau misalkan offline dia maksudnya bukan bentuk digital ya, mungkin majalah ke Oh iya. website gitu kan. Oke, jadi clear ya, digital marketing itu melakukan pemasaran melalui media digital. Secara singkatnya kayak gitu. Terus media digitalnya apa aja nanti kita bahas. Oke, ini untuk di dunia kerja ya. Nah, ini merupakan proses pemasaran produk melalui online dan memanfaatkan media online sebagai media pemasaran. Jadi apa yang dijawab tadi itu semuanya benar. Oke, Jod. Nah, nih kalau misalkan masuk dunia kerja, itu tuh biasanya ada yang namanya sales, marketing, business development, dan digital marketing. Nah, digital marketing itu sendiri tuh kita udah booming tuh sejak tahun berapa? Kalian tahu nggak? Ini digital marketing tuh mulai booming ketika startup booming. 2009. 2009 2009 itu udah ada apa? Udah ada siapa 2009? Maksudnya startupnya itu siapa gitu? Toko bagus. OLX, toko bagus. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau misalkan dari data yang aku dapat itu sekitar tahun 2010 di mana pelopornya itu toko bagus, OLX, habis itu Kaskus, terus kemudian Bukalapak dan Tokopedia. Jadi waktu ada Kaskus masih ingat yang Gan gitu kan ya. Nah, itu awal mulanya. Terus digital marketing itu mulai dilirik buat dipelajarin. Itu awal-awalnya tuh digital marketing tuh mahal banget, ilmu yang mahal, dan ketika mereka sharing-sharing tentang apapun itu tentang digital marketing dan entrepreneur startup gitu, itu kayak apa sih. Nah, sekarang kan tahun 2020 udah mudah banget kan. Nah, mulai dari situ startup mulai booming dan digital marketing ikutan booming kayak gitu. Sebenarnya digital marketing itu udah ada sejak lama, tapi di era digital ini, apalagi di tahun 2017 kemarin, itu kan udah banyak yang mulai nyari tuh, profesi digital marketing itu apa sih, digital marketing apa sih gitu kan. Oh, ternyata bisa buat profesi di kerjaan loh, ternyata itu di perusahaan sekarang ini nih, orang lebih ngelirik ke digital marketing gitu kan. Tuh. Terus sebelum itu kita ke sales dulu. Nah, kalian tahu nggak sih sales itu sebenarnya artinya apa gitu? Terus kerjaannya ngapain sih sebenarnya sales gitu? Promosiin Kak. Promosi. Terus Jual. Menjual produk. sebenarnya tuh sales, marketing, business development, digital marketing itu semuanya intinya satu, memasarkan produk. Tapi di sini tuh ada perbedaannya. Kalau sales itu dia lebih ke target oriented. Jadi kalau kamu berani jadi sales, kamu luar biasa. Karena di sana kamu harus belajar public relation, PR. PR-nya tuh kalian harus uh, ngedalamin banget, terus gimana cara. Ya, mereka tuh lebih ke door to door, lebih ke konvensionalnya gitu, lebih ke offline-nya gitu kan. Dan mereka harus kayak punya suatu produk, dia tuh bisa menjelaskan produk itu fungsinya apa, terus manfaatnya apa, produk itu tuh penting nggak sih buat customer gitu kan, lebih kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus marketing, kalau marketing itu dia lebih ke strategi, strateginya itu untuk mengatur produk. Nah, mengatur produknya itu nanti kerjasamanya sama sales. Nah, nanti dari sales ke marketing itu selalu kerjasama. Nah, itu dalam bentuk offline ya, sales sama marketing itu dalam bentuk offline. Nah, business development ini kalau kalian sering ketemu belum ya, kalau misalkan di business development itu mereka lebih bermain ke kayak MOU, terus cari vendor-vendor yang besar untuk bisa menggait dan kerjasama sama perusahaan dalam jangka panjang gitu. Jadi customer-nya si business development ini dia lebih ke company gitu. Nah, si digital marketing ini dia lebih ke teknis di digitalnya gitu. Nah,
karena teknis di digitalnya itu kan nggak semuanya tentang kayak sosmed dan lain-lain. Nah, makanya digital marketing itu luas. Dia bisa kayak masuk ke beberapa cabang gitu. Nah, salah satu cabangnya itu dia bisa masuk ke dibagi lagi di digital marketing. Biasanya divisinya ada divisi sosial media, divisi untuk influencer, divisi konten kreator, kayak gitu. Oke, berarti di sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, lanjut ya. Ada kak, ada Apa? Ada apa? e-commerce sama digital marketing sama kak. E-commerce sama digital marketing apa? Sama gitu. E-commerce sama digital marketing. E-commerce itu apa dulu? Aku tanya. E-commerce jualan online. Online. E-commerce itu kan sebenarnya tempat untuk melakukan jual beli. Digital marketing itu lebih ke teknis dan strategi. Nah, sekarang di 2020 sekarang ini kan karena kita ada pandemi COVID-19, itu banyak yang store-store, toko-toko yang tadinya offline yang memiliki idealis bahwa idealis dia itu offline. Idealis dia offline, dengan offline semua produk laku. Tapi ketika ada pandemi kayak gini, kalian tahu nggak? Kalian sadar nggak sih kita tuh sebenarnya lagi dipaksa untuk apa di masa COVID ini? Dipaksa untuk melek teknologi yang pertama, terus dipaksa untuk problem solving sendiri gitu kan, menyelesaikan masalah sendiri. Nah, jadi banyak orang yang penjual khususnya dari UMKM yang tadinya offline, mereka beralih ke e-commerce. Nah, e-commerce itu ada Tokopedia, ada Shopee, dan juga Bukalapak, dan masih ada banyak lagi. Toko online di Indonesia itu banyak, dan startup-startup yang sedang bermunculan untuk e-commerce itu sendiri itu juga banyak. Nah, tapi yang paling top 3 itu kan Shopee, Tokopedia, sama Lazada. Ya, kan. Itu top 3 untuk tahun ini ya. Terus, jadi untuk digital marketing sama e-commerce itu beda ya. Udah menjawab belum? Oke, lanjut ya. Makasih kak. Ya, sama-sama. Oke, apa sih fungsinya digital marketing gitu kan? Yang pertama, meningkatkan penjualan. Kalau di bahasa kita itu disebutnya conversion. Conversion itu intinya profit lah penjualan gitu kan. Terus meningkatkan conversion rate. Jadi conversion rate itu kalau misalkan bulan ini ada 20, berarti bulan depan harus ada 25 misalkan kayak gitu kan. Lebih ke meningkatkan rata-ratanya gitu kan. Terus persentase pelanggan. Kita bisa punya pelanggan yang setia juga, terus lalu lintas organik, kurang bounce rate. Kalian tahu nggak bounce rate itu apa? Apa tuh, Kak? Nggak tahu. Nggak tahu kak. Ya, jadi bounce rate itu jumlah klik yang tidak melakukan pembelian. Jadi kalau misalkan kalian buka di Google, search engine Google ya, itu kan suka ada iklan ad di atasnya tuh. Terus kalian pernah nggak iseng buat ngeklik gitu? Nah, ngekliknya itu ketika kalian langsung keluar gitu aja, kayak misalkan iklan, sorry ya, kalau kalian suka nonton film bajakan, itu kan suka ada iklan judi tuh. Nah, itu kan kalian pasti langsung keluarin kan, langsung di skip. Nah, itu namanya bounce rate. Jadi, bounce rate itu ketika kalian klik tanpa melakukan interaksi sekian detik. Jadi, kalau misalkan di dunia advertising, Google gitu, maksudnya untuk Google ya, bounce rate-nya itu sekitar misalkan 20 detik. Selama 20 detik kamu nggak stay di halaman itu, kamu dibilang bounce rate. Gitu. Paham nggak ya? Paham nggak ya? Kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyain? Oke. Untuk selanjutnya itu ada monetisasi konsumen yang sudah ada, terus membangun komunitas. Nah, membangun komunitas itu salah satu strategi dari digital marketing. Kan suka banyak tuh kayak, misalkan kan
banyak tuh sekarang kayak pelatihan digital marketing, terus mereka ngalihinnya ke kayak Telegram buat komunitas. Itu salah satu strategi digital marketing. Jadi buat nge-guide user buat jadi membernya di dalam Telegram. Anggota lah, bukan member ya. Member terus aja multi level lagi. Anggota gitu kan. Nah, itu setiap anggota yang stay di situ pastinya mereka bakalan nunggu dong materi apa sih yang bakalan dikasih sama kayak pelatihan digital marketing itu gitu kan setiap harinya gitu kan. Nah, secara nggak langsung itu tuh kayak nge-branding kayak misalnya produknya ataupun personal branding orangnya kayak Rico Huang. Rico Huang itu mereka juga punya Telegram ataupun website yang bisa ngebuat personal branding mereka dan juga brandnya mereka gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen bikin kayak misalkan usaha tahu geprek misalkan, tahu geprek terus kalian bikin komunitasnya di Telegram tahu geprek. Nah, di situ nanti kalian kayak kasih knowledge-nya tentang usaha kalian, terus apa aja yang bakalan kalian kasih buat si konsumennya itu kalau misalkan kalian kalau mereka itu beli tahu geprek kalian atau dijadiin kayak retailnya mereka gitu kayak gitu. Terus lanjut ya. Lanjut. Ini customer journey dalam digital marketing. Nah, kalau misalkan di digital marketing itu kita tuh harus paham gimana sih step-stepnya orang tuh bisa beli barang kita gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian beli barang, kalian bakalan misalnya ada iklan nih di Instagram, kalian bakalan langsung beli barang itu nggak sih gitu? Enggak, Kak. Enggak ya. Berarti kan kalian tahu dong, kalian tahu kalau oh ada loh yang namanya brand Y, oh brand Y ternyata ada di Instagram gitu kan. Dan kalian lihat iklan itu, kalian cukup tahu dulu tuh namanya apa namanya di brand Y gitu kan. Nah itu disebutnya aware. Nih, langkah awal pertamanya tuh aware. Oh salah. Ya benar aware. Oke, kalau misalkan aware itu kan berarti sadar nih kalau misalkan produk si brandnya itu udah ada melalui kalian melihat dari iklan, ya kan. Terus advocate itu ini sebenarnya bagiannya agak apa? Agak rancu. Jadi aku bakalan langsung ke advocate itu gimana kalian ngeliat barangnya si brandnya, terus kalian oh dia bisa ngasih solusi sama apa yang aku butuhin misalkan obat perontok rambut. Oh, obat perontok rambut. Oh ya udah berarti lagi butuh nih gitu kan. Terus kalian kepo kan. Terus habis itu kalian kepo, terus kalian klik tuh. Terus nimbulin essence-nya itu bisa buat kayak ningkatin gitu kan. Nah, dari situ barang yang kalian lihat itu bakalan kayak terngiang di kepala kalian. Terus kalian bakal ngasih keputusan, oh oke nih disimpan dulu deh, dipin dulu gitu kan, excite gitu. Habis itu langsung ke excite, terus jadi pertimbangan, ada nggak sih brand yang misalkan brand Y yang sama dengan permasalahan yang menjawab permasalahan kalian gitu kan, menjawab permasalahan kalian gitu kan. Oh ada nih brand X tapi dilihat dulu di convert, oh oke nih kayaknya oke gitu kan, cocok. Nah setelah oke terus kalian yaudah deh brand X sama Y di convert dulu nih, mana sih harganya oke nggak, terus testingnya bagus nggak gitu kan. Terus oh yaudah oke terus di subscribe. Kalau udah nih oh engage deh boleh gitu kan. Pas udah kalian beli gitu kan, subscribe beli terus oh kalian jadi kayak sadar sama brandnya sama brand X. Udah misalnya bulan ini beli brandnya dulu, habis itu bulan depan beli brand X. Nah setelah itu kan kalian engage tuh jadi sadar gitu. Setelah kalian sadar, kalian jadi aware, oh ternyata dua-duanya brandnya bagus kayak gitu. Oke. Terus lanjut ya. Nih, ini yang tadi dibilang strategi digital marketing. Nah, dari
dari sini, dari value journey, ini namanya customer journey ya, bukan value journey worksheet. Ini kan namanya customer journey, gimana caranya suatu produk atau brand dia memasarkan produknya dan bisa menghasilkan kayak penjualan gitulah, conversion gitu. Mungkin kalau misalkan buat orang awam, aku dulunya sendiri juga aku nggak ngerti kenapa sih harus ada yang namanya customer journey gitu kan, kenapa kita harus ngebaca namanya customer journey. Itu bakalan kepake ketika nanti kita membuat data digital marketing, itu nanti bermainnya data, analisis data dari suatu produk yang kita iklanin, dari produk yang laku gitu kan. Misalkan kita bikin keripik singkong rasa pedas, rasa manis, rasa pisang, rasa stroberi gitu misalkan. Nah, misalkan dari 4 rasa itu, mana sih yang paling laku gitu kan? Oh, ternyata rasa pedas nih, keripik pisang rasa pedas. Nah, kan nggak mungkin kan kalian ngebanyakin produknya itu di keripik pisang rasa stroberi kan? Mungkin nggak sih? Nggak mungkin. Mungkin nggak sih? Enggak kan? Nggak mungkin. Nah, itu tuh lebih ke data. Jadi nanti kalian mainnya digital marketing itu lebih ke data, terus memutuskan strategi apalagi tuh yang bisa ngebangun engage-nya si customer untuk bisa terus-terusan kayak melakukan conversion gitu, konversi dalam bentuk pembelian ke kalian gitu. Dan itu nanti setiap hasil data dari customer journey itu bakalan ngasilin yang namanya strategi selanjutnya buat bisa kayak bikin next session tema, atau misalkan oh ya udah nih rasa pedas nih, pedasnya udah berarti kita harus banyakin rasa pedas misalkan. Oh ya udah pedasnya kita tambahin pedas balado, terus pedas rica-rica kayak gitu. Nah, jadi dari situ nanti bakalan ngeluarin ide-ide baru buat brand tersebut kayak gitu. Mungkin di sini ada yang mau dipertanyakan lagi? Oke, lanjut ya. Terus ini kita lanjut dari customer journey itu, kita bakalan tahu strategi apa sih yang sebenarnya bagus buat produk brand kita gitu kan. Nah, misalkan nih kan media yang pemasaran kita tuh banyak gitu kan. Kita nggak mungkin cuma ngandelin kayak Instagram ataupun Facebook doang. Kan sekarang udah ada TikTok kan. Udah masuk TikTok gitu kan. Tapi di digital marketing itu kalian nanti bakalan belajar, bakalan tahu kalian iklan di misalkan TikTok, Facebook, Instagram, dan Twitter, di 4 media sosial ini misalkan ya. Terus kalian bakalan nge-convert. Itu disebutnya namanya A/B testing. A/B testing itu bakalan berjalan ketika kalian tahu hasil akhirnya, mana sih yang ngasilin engagement yang paling banyak, insight paling banyak, reach paling banyak, conversion paling banyak itu di media sosial mana gitu kan. Misalkan, oh ternyata di TikTok. Nah, di TikTok itu kalian dapat conversion yang paling banyak. Misalkan dapat penjualan paling banyak dengan cara video gitu kan. Nah, di situ kalian bakal narik kesimpulan, oh berarti pengguna TikTok, pengguna media sosial di Facebook, Instagram, dan Twitter. Di TikTok ternyata mereka itu kalau misalkan cemilan kayak keripik pedas itu kan dia rate-nya ke anak muda ya. Berarti banyaknya pengguna anak muda, dan anak mudanya itu suka yang pedas-pedas gitu kan, sama makanan pedas-pedas. Nah, dari situ kebaca datanya. Oke, berarti bulan selanjutnya kita bakalan fokus ke TikTok aja gitu. Facebook, Instagram, dan Twitter itu bakalan kayak masuk ke evaluasi kedua. Misalkan, oh enggak deh, kayaknya harus ada Instagram juga. Instagram itu butuh buat brand awareness kita gitu kan. Jadi nanti kalau misalkan dari TikTok kita bisa ngiklan di Instagram gitu. Nah, sebenarnya di TikTok sendiri itu juga bisa melakukan iklan. Kalian udah tahu belum? Namanya TikTok Ads. Kalau misalkan di Instagram sama Twitter itu kan kalian pasti udah tahu ya kalau misalnya itu bisa iklan. Nah, kalau di TikTok itu dia iklannya itu bentuknya ada 4 jenis gitu. Terus dia berupa video
swipe sama kayak Instagram. Cuma kan kalau misalnya TikTok itu full video gitu ya. Dan bisa untuk kayak awareness merek brand gitulah. Terus ada hashtag juga gitu. Terus ada pemasaran yang dilakukan oleh TikToknya sendiri, jadi kerjasama sama TikTok gitu, kayak gitu. Oke, untuk yang poin 1 ada pertanyaan? Oke, lanjut ya ke influencer. Nah, di influencer ini, kalian tahu nggak sih semenjak ada media sosial Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok itu bermunculanlah yang disebut dengan influencer. Apa sih influencer? Apa sih influencer? Orang yang berpengaruh di sosmed, Kak. Oke, ada lagi? Oke, ya benar. Orang yang berpengaruh di sosial media, orang yang menjadi public figure di sosial media. Orang yang bisa menjadi acuan, pegangan buat kaum muda ataupun kalian yang mengidolakan si influencer tersebut. Kayak misalkan Deddy Corbuzier gitu kan. Itu kan yang udah semua umur general itu masuk ya. Atau misalkan Nikita Mirzani gitu kan. Oh enggak ya? Oke. Atau Anya Geraldine gitu kan. Atau masih banyak lagi lah influencer baru yang bisa ngasih insight-nya itu positif ataupun negatif gitu kan. Terus, nah influencer ini berpengaruh buat brand kalian, buat kayak brand awareness kalian. Terus bisa jadi bumerang juga buat brand kalian. Kayak, oke. Okay. Oke, influencernya itu bisa ngasih kalian awareness dalam bentuk berupa brand awareness atau bisa ngasih bentuk dalam bentuk conversion, pembelian produk gitu kan. Nah, influencernya ini bakalan ditentukan dari kebutuhan kalian. Kayak misalkan, nggak mungkin kan kalian misalkan punya pakaian seksi, terus si influencernya misalkan si Ren Sungkar gitu. Nyambung nggak? Enggak. Enggak dong, itu kan kayak, aduh, digital marketingnya kalau sampai ngelakuin kayak gitu, kalian bakalan, pasti udah, kayak gitu kan. Oke, berarti ya influencer udah paham ya. Kita lanjut ke email marketing. Oh iya, di influencer itu ada yang namanya juga kita kan minta bantuan dari artis gitu kan. Jadi influencer itu mereka punya manajemen. Nah, manajemennya itu gimana cara dapetnya, itu gampang sih. Kalian cuma cukup tinggal tanya red card-nya mereka berapa, untuk misalkan di Instagram berapa, di TikTok berapa, kayak gitu. Nah, untuk email marketing itu sendiri, itu lebih kayak kita ngelakuin broadcasting gitulah. Misalkan di Gmail. Kalau misalkan di Gmail kan suka ada yang muncul tuh kayak paling atas, misalkan promo matahari, gitu-gitu. Itu namanya email marketing ke kayak semacam broadcasting gitu kan. Nah, selanjutnya itu SEO, Search Engine Optimization. Nah, Search Engine Optimization ini dia bermainnya itu ada di Google Search. Tapi sebenarnya selama saya di digital marketing, SEO itu nggak harus di Google Search. Coba nih kalian bayangin, Google Search itu kan wadahnya untuk cari artikel atau apapun informasi melalui Google kan. Intinya melalui Google kan. Coba bayangin kalau misalkan itu bukan di Google. Strategi search SEO ini tuh masih tetap bisa jalan. Misalkan kalian pakai di Tokopedia sama Shopee. Kenapa ngasih perbandingannya Tokopedia sama Shopee? Kayak misalkan kalian jualan produk, misalkan bumbu dapur. Nggak mungkin dong kalian cuma tulis bumbu dapur, pasti ada embel-embel lain. Nah, di belakangnya itu, keyword yang dipakai itu namanya search engine optimization juga. Itu menurut saya ya.
Soalnya kalau kalian cuma nulis bumbu dapur atau keripik pedas, kalian bakalan kalah sama yang punya title di belakangnya tuh kayak keripik pedas, balado, enak, murah, khas apa misalkan. Itu kan pasti orang kalau misalkan cari, walaupun cuma keripik pedas gitu. Tapi kalau misalkan nyarinya keripik khas ini, kan berarti produk kalian bisa mendapatkan dua tangkapan dalam satu produk gitu kan, dalam satu keyword gitu, satu kalimatnya itu gitu. Jadi SEO-nya itu bisa berlaku untuk di marketplace ataupun di Google Search-nya, Google Search Engine itu. Terus selanjutnya podcast yang lagi booming banget gitu kan. Ini lagi booming banget di mana-mana podcast, Spotify. Nah, podcast itu sendiri bukan cuma di Spotify aja sih, bisa ditaruh di YouTube, dan juga kalau kalian suka bikin mini podcast itu bisa taruh di TikTok ataupun di Instagram. Nah, fungsinya sama, bisa jadi brand awareness kalian. Nah, brand awareness itu bisa jadi berupa merek ataupun brand kalian sendiri, itu personal branding kalian. Kayak misalkan Ahmad Muzaki gitu kan, personal brandingnya pakai podcast gitu. Oh, jadi orang tahu bahkan, oh Ahmad Muzaki tuh sebenarnya kalau bikin podcast tuh misalnya tentang horor. Jadi orang pada tahu, udah kalau mau dengerin horor tuh ke Ahmad Muzaki aja gitu. Contohnya kayak gitu. Lanjut ya. Terus ini strategi engagement. Nah, kalau kalian punya brand ataupun jasa, pasti dari semua ini bakalan kalian pakai gitu kan. Apa aja sih? Yang pertama pasti diskon produk, udah pasti tahu banget dong diskon produk itu kayak apa. Tapi diskon produk itu biasanya lebih ke potongan harga gitu kan. Potongan harga misalkan harganya dari 50.000 jadi 10.000 misalkan, kalau nggak mau rugi. Misalkan kayak gitu ya. Terus ada bundling produk. Kalian tahu nggak sih bundling produk itu apa? Gabungin dua Iya, menggabungkan dua produk itu menjadi satu. Kayak misalkan beli pasta gigi Pepsodent, misalnya sebut merek nih. Beli pasta gigi Pepsodent, dapat gratis yang misalkan belinya 500 ml, dapat gratisnya 200 ml. Itu kan namanya, dengan misalkan ini harganya tuh sama aja, maksudnya harganya lebih mahal malahan. Tapi kalian lebih memilih, oh ternyata dapatnya lebih banyak. Gimana ya, lebih bermain di psikologinya gitu loh. Di psikologi orang buat beli, kayak misalkan kalau kalian ke Alfamart ataupun Indomaret kan suka, Kak beli rotinya beli 2 gratis 1. Harganya 10.000. Kalau kalian beli 1 harganya 3.000. Coba kalian logikain. Kalian cuma butuhnya cuma 1, tapi karena dengar kalimat Kak beli 2 gratis 1, harganya sekian gitu. Terus kalian mikir, atau lebih ekstrimnya beli 1 gratis 2. Kan ada tuh kayak gitu. Harganya lebih mahal sebenarnya. Tapi kalian tetap beli karena psikologi kalian tuh mikirnya, oh iya ya dapat banyak dan hemat. Tapi sebenarnya uang yang kalian keluarkan lebih banyak. Lebih kayak gitu sih. Terus ada voucher cashback gitu kan. Terus limit time buying atau flash sale. Buat pengguna, buat cewek nih, biasanya nih kalau misalkan 10-10, apalagi nanti 11-11, flash sale, udah siapin. Kayak gitu loh. Itu salah satu buat menarik engagement dari customer. Terus gratis ongkir, terus social proof. Social proof itu kayak misalkan kamu habis beli produk lotion baby atau misalkan keripik singkong pedas gitu, keripik pedas gitu kan. Terus sama di Instagramnya tuh dikasih tahu, oh misalkan Kak Ayu habis beli keripik pisang pedas gitu, kayak gitu. Itu namanya social proof. Kayak kalian tuh kayak diakuin gitu. Atau misalkan kan tadi itu pakai OOTD, outfit of the day gitu kan. Terus kalian taruh di Instagram, terus nanti nge-tag brandnya. Nah, terus di repost, itu namanya social proof. Kalian kayak, oh ini nih Kak Ayu nih pakai baju kita, terus Kak Ayu ngerasa, wah keren, foto gue di post kayak gitu misalkan. Nah, lanjutnya testimonial produk. Testimonial produk ini pasti kalian udah sering banget nih, kalau misalkan kalian beli kecantikan nih, bisa menghilangkan jerawat dalam waktu 2 jam misalnya kayak gitu. Itu testimonial produk gitu kan. Terus ini early bird decision, gratis dalam jumlah tertentu. Misalkan kalian mau beli HP Poco, Redmi Poco terbaru nih,
harganya 8 juta gitu kan. Terus dalam waktu misalkan 10 menit nih gratis dalam jumlah tertentu kan. Itu gratis, 10 menit gratis. Cepet-cepetan siapa yang beli setelah 10 menit ya udah harganya normal lagi kayak gitu kan. Terus selanjutnya reward program. Kalau misalkan kalian beli produk misalkan udah sampai 10 produk gitu. Kalian misalnya itu sering banget kayak kita temuin itu kayak di kafe-kafe, akan ada stempel-stempel tuh. Misalnya udah sampai 10 stempel, nanti kalian dapat misalnya gratis green tea. Nah, itu reward karena kalian tuh udah jadi pelanggan setia di situ. Terus deco effect itu lebih ke ngasih penghargaan ke kalian, hampir mirip kayak reward program gitu. Oke, berarti lanjut ya. Ini contoh strategi unik marketing dari Burger King. Pasti tahu dong yang ada di Jakarta Burger King itu siapa gitu kan. Kalian pernah dengar nggak kalimat yang bilang, enggak Burger King tuh burgernya rasanya kurang enak gitu, lebih oke McD gitu kan. Misalkan gitu. Nah, itu sebenarnya strateginya mereka buat ngasih tahu biar orang tuh penasaran. Nah, itu sama aja kayak disebutnya viral marketing. Viral marketing tuh ada dua. Ada yang namanya yang viral marketing secara negatif itu kayak gimana? Yang itu lagi booming loh itu viral marketing dipakai buat bisa narik engagement dari customer. Kayak contohnya nih, kalau kalian di Instagram sering nemuin kayak, kapok nih gue pakai produk ini gitu. Ujung-ujungnya ngasih tahu kalau ternyata produknya bagus. Nah, di kalimat itu di awal kan udah ada kalimat kayak sebel gitu, kayak kalimat yang negatif yang secara nggak langsung tuh kita kayak penasaran apa sih yang bikin lo sebel gitu kan, kayak gitu. Itu lebih kayak negatif gitu kan. Jadi viral marketing secara negatif. Ada yang viral marketing secara positif. Nah, secara positif itu sering kita temuin sama yang namanya influencer yang kayak misalnya Jeremy Pauline gitu. Jeremy Pauline itu kan dia viral marketingnya itu secara positif, dia ngasih edukasi dan lain-lain itu secara positif kayak gitu. Nah, sama kayak Burger King ini. Di Burger King ini dia tuh ada seorang YouTuber namanya Casey Neistat. Nah, Casey Neistat itu sama dia bikin tweet terus sama Burger King di retweet gitu kan, dibalas gitu. Terus habis itu ada brand Dougherty. Nah, ini tuh pemain aktornya dari film Pesticide dan si Burger King itu ngebales. Nah, banyak bukan cuma dua aktor ini doang, bukan cuma dua orang ini doang yang di retweet sama Burger King, tapi banyak di tahun 2010. Nah, di tahun 2010 itu dan iklan ini tuh tweetnya si Burger King ini itu populer pada tahun 2005, 5 tahun setelah dia melakukan retweet dan boomingnya 2015 dan setelah tahun 2015 itu banyak kan orang pada tahu Burger King tuh ini. Bahkan banyak yang mengira pada tahun itu Burger King tuh bakalan tutup. Faktanya mereka itu emang sedang melakukan strategi marketing dengan cara mereka sendiri gitu. Nah, mungkin kalau kalian punya brand, kalian bisa tuh kayak selalu ngebalesin chat-chat dari setiap orang yang nanya sama kalian. Kalaupun cuma kayak, halo kakak, terus kalian balas hai, kayak gitu, itu udah salah satu bentuk engagement buat orang tahu, sadar, awareness gitu kan, biar tahu brand kalian kayak gitu. Ataupun diri kalian sendiri lah, kalau misalkan ada yang ngechat, halo Kak Isanul gitu kan nggak mungkin kan kalian cuma didemin gitu kan, apalagi misalnya ternyata Kak Isanul ini seorang influencer gitu kan, udah dibalesin sampai misalkan ada 100.000 komen terus dibalesin, udah ada keriting tuh tangan kayak gitu lah. Itu sih. Nah, ini ada lagi nih, ada yang inget nggak ini? Ini billboard yang offline konvensional, tapi ini sempat booming di semua berita dan hampir setelah itu banyak perumahan yang bikin rapin kayak gini. Beli rumah dapat istri. Ini salah satu ide kreatif. Jadi tuh seorang digital marketing tuh harus bisa bikin hal yang unik, hal beda, dan itu tuh mungkin buat orang lain kelihatannya nyeleneh, tapi yang harus kalian tekanin di situ kalian percaya diri aja. Percaya diri buat bikin yang namanya iklan, strategi marketingnya gimana gitu, tekniknya gimana, itu lebih ke kayak gitu. Nggak apa-apa nyeleneh, misalkan
Gojek ataupun iklan Ramayana yang sempat booming. Kan itu apa ya, nggak nyangka banget gitu. Kenapa ada qasidahan di tengah iklan gitu kan. Itu kan pokoknya bikin kita tuh kayak, oh ternyata kalau misalnya kayak gini bisa loh gitu. Intinya biar customer tuh sadar sama produk kalian, brand kalian, dan diri kalian. Misalkan kalau misalnya kalian personal branding ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini. Ada yang inget ini nggak? Lagi puasa ya? Perut boleh kosong. Tapi tetap jalani niat baik. Dari rumah ya jalaninnya. Selamat berpuasa. Nah, waktu puasa kemarin tuh, kalian mikir nggak? Itu mie-nya sebenarnya di mana sih gitu kan? Nah, itu yang kayak bikin, oh bisa ya iklan kayak gitu tuh ternyata bikin orang tuh penasaran. Intinya tiap apa yang kita keluarin, iklan yang kita keluarin, strategi marketing yang kita keluarin itu bisa narik engagement, bisa bikin orang penasaran, biar tahu, biar ngeklik, ngunjungin. Setelah itu ketika mereka penasaran, mereka sadar sama merek kita, pasti mereka bakalan kayak melakukan perbandingan sama merek lain buat melakukan pembelian conversion kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, ini nih. Ini diputar nggak ya? Coba aku lihat jamnya dulu ya. Oke. Ini punya Joe. Saatnya move on, bro. Head and shoulders. Head and shoulders. Oke, pasti dapat nih. Siap, dapat ya. Tenang Yakin, bro, semua, yakin. handphone silent semua, and action. Move on ke head and shoulders. No, head and shoulders. Gua bilang head and shoulders tadi. Head and shoulders. Baca dulu. Lu bisa bahasa Inggris nggak? Enggak. Oke, sekali lagi. Head and shoulders. Head and shoulder. Head and shoulders. Head and shoulders. Yes. Oke, oke. Head and Sip. shoulders. Head. Head and shoulders. Oke, ready, Jo? Ya. Oke, yuk, sip. slide in. Slide 61, take 7. Baik, udah lewat tuh. Oh, maaf, Pak. Oke, slide in. Gila nih, gue fokus banget nih, tolong deh. Oke, ya. Oke, nggak punya Lagi banyak fokus waktu banget nih nih buat gue. Jo ya. Tuh, dia harus ke California, yuk. Stand by. And action. Head and shoulders. Siapa itu? Siapa itu? Head and shoulders. Oke. Ya, gue tahu. Iya, santai dong. And action. Head and shoulders. Berhenti gue, lu aja deh. Oke, lu yang pegang dulu. Head and shoulders. Handphone! Sini. Bukan itu. Halo Tante, kita lagi syuting Head and Shoulders. Saya Joe Taslim, mohon jangan telepon-telepon dulu. Terima kasih banyak. Bener gue tadi, Head and Shoulders. Oh iya bener. Sekali lagi, yuk, stand by. And Head and Shoulders. Udah bener tuh. Jangan turun dulu. Tidur lagi dia. Slide in. 64, take 10. Wih. Move on ke Head and Shoulders. Ganti aja lah artisnya, bisa nggak sini? Oke, kayak gitu. Intermezzo-nya. Tapi kalian ngebayangin nggak sih setelah tadi nonton iklan ini, kalian mikir nggak sih? Mungkin ada beberapa yang baru banget ngelihat iklan ini. Kalian mikirnya gimana coba? Gimana ya? Lucu. Lucu kan, unik, kreatif gitu kan. Sama kayak iklan billboardnya Gojek yang ada di Kuningan waktu lagi zamannya macet-macetnya karena pembangunan MRT. Billboardnya kan panjang banget. Nah ini kalau dari iklannya Head and Shoulder itu menampilkan iklan yang unik dengan mereka cara syutingnya tuh kayak gimana tuh kayak gitu. Jadi ya udah kalau kalian punya iklan yang ide yang bagus, kalian harus terapin itu dan harus percaya diri. Jadi tuh isinya digital marketing tuh bermainnya di ide, intinya ide itu. Oke, lanjut ya. Oke, kita masuk ke bagian e-commerce ya. Tadi sempat ditanyain tuh. Nah, di Indonesia itu buat pencarian produk di internet itu ada 93%. Terus orang mengunjungi retail store itu ada 90%, terus produk online itu ada 88%, terus melakukan pembelian online melalui laptop atau desktop komputer itu 20%, pembelian melalui mobile handphone itu sekitar 80%. Jadi dari data yang dilihat
kita ini sekarang ini di Januari 2020 yang sekarang itu juga menjadi acuan ini, orang tuh lebih aktif menggunakan handphone daripada desktop gitu kan untuk melakukan pembelian, melakukan apa namanya branding diri sendiri di media sosial ataupun brand awareness gitu kan. Gitu. Oke lanjut ya. Nah, e-commerce itu bentuknya banyak, bukan cuma tentang Tokopedia, Shopee gitu. Kalian harus tahu Tokopedia itu bentuknya Shopee ada business to consumer B2C, consumer to consumer C2C, consumer to business B2B, business to administration B2E, consumer to administration B2E, online to offline O2O. Nah, paling terkenal di Indonesia itu yang orang banyak tahu itu lebih ke B2C. Kalau B2C itu kalian pasti udah bisa nebak apa juga. B2C itu dia lebih kayak Shopee, Tokopedia, karena bisnis itu customer. Orang yang punya produk, ada mereka dan customer mereka langsung beli di itu melalui online gitu. Nah, business to business itu gimana sebuah produsen itu melakukan penjualan dalam bentuk banyak dosen ke misalnya beberapa instansi yang mereka juga pengen ngejualin barang yang sama tapi dengan harga yang murah. Itu ada namanya e-commerce lalali.com. Mungkin masih banyak yang belum tahu lalali.com itu apa sih itu. Lalali.com itu e-commerce khusus B2B. Nah, untuk persyaratan bisa masuk ke sana itu lebih mirip kayak kita new TKW itu SIUP dan juga pokoknya surat-surat perusahaan yang bisa mengakui bahwa kalian itu sebenarnya punya perusahaan kayak gitu sih. Oke, terus sebenarnya bukan cuma lalali.com aja ya, itu ada sama JDID. JDID kan terkenal sama yang namanya produk originalnya gitu kan. Nah, oke, terus lanjut nih, bisnis tuh consumer itu ada Sosiola. Gitu kan. Sosiola di mana sebuah website brand kalian punya website, terus orang langsung beli di website kalian. Atau kayak misalnya dari Benta gitu kan, nama terus kayak gitu. Nah, oh ternyata ini consumer to consumer. Harusnya sih business to consumer sih. Soalnya di Tokopedia ataupun Shopee Lazada itu sekarang bukan cuma UMKM doang, tapi perusahaan-perusahaan besar kayak misalkan Wardah kan perusahaan besar ya, itu masuk ke Tokopedia, Shopee, dan mereka itu menjadi official store, atau kalau misalnya Shopee disebutnya Shopee Mall, kalau misalnya Tokopedia biasanya official store, kalau di Lazada disebutnya Lazy Mall, kayak gitu. Nah itu mereka tetap masuk sana dan harusnya disebutnya sih B2C. Cuma kalau misalkan kita memandangnya dalam segi consumer to consumer, berarti kan kita nih sendiri cari produk, kita pasarin ke Tokopedia, terus ada yang beli langsung kayak gitu, dan kita nggak punya perusahaan dan kita cuma punya produk yang jenisnya kayak UMKM biasa gitu kan. Oke, terus lanjut, ini customer to business itu ada e-stock. E-stock itu dia lebih ke buat website yang menyediakan layanan berupa foto, video ataupun audio gitu kan. Terus lanjut business to administration itu ada Allianz itu transaksi yang secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jadi kalau kalian pengen bikin asuransi, berarti di website ini itu disebutnya B2A. Terus consumer to administration itu ada DJB. Itu ada DJB itu untuk pajak ya. Oke, terus online to offline. Nah, sekarang tuh banyak setelah pandemi itu banyak beberapa kayak Alfamart, retail gitu tuh bikin yang namanya
website mereka sendiri untuk bisa melakukan purchase di website mereka gitu. Ada Alfamart, Indomaret, terus Ilote, Giant, itu semuanya itu sih mereka sebenarnya udah ada dari lama, tapi produk kayak misalkan Bukamart bukan yang kemarin banget itu apa ya? Yaitu mereka udah beralih ke website gitu. Oke, question and answer. Tadi udah pada ini ya nanya ya, berarti nggak ada question ya? Oke, gimana? Ada. Udah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak atas pemaparan materinya. Kita jadi tahu nih mengenai digital marketing, sales, business development. Nah, sekarang lanjut ke sesi tanya jawab ya. Sebentar, tadi kayaknya ada yang nanya dalam chat. Boleh. Benar. Nah, dari Musyafa Ahmad Syauki, Kak Syauki ya, izin tampung pertanyaan Kak. Dalam membangun awareness pelanggan jangka panjang, apakah lebih baik nama brand yang didahulukan untuk dikenalkan atau mengedepankan pengenalan produk dengan harapan brand juga akan ikut dikenal? Terima kasih Kak. Ya Kak, langsung dijawab. Oke. Ini intinya antara brand dulu yang dikenalin atau produk dulu ya? Ya kan? Iya, betul. Oke. Jadi itu kalau misalkan gini, kalian kenal Tokopedia itu brand dulu atau produk dulu? Misalkan. Brand dulu, Kak. Brand dulu satu ya. Terus kalian kenal TikTok itu brand dulu atau produk dulu? Brand, Kak. Brand. Nah, jadi brand itu lebih dulu. Jadi brand itu hal terpenting buat kalian bisa memperkenalkan brand kalian ke market. Setelah itu produk. Setelah market tahu nih, oh ternyata ada nih brand dengan nama Kopi Syauki misalkan. Oh, Kopi Syauki itu nama brand misalkan. Oh, orang langsung tahu. Oh, Kopi Syauki itu ya berarti jualan kopi dong. Nggak mungkin Kopi Syauki itu jualannya misalkan pisang bakar, roti bakar gitu kan. Nah, lebih kayak gitu. Jadi brand dulu baru produk. Kayak gitu. Oke. Cukup menjawab. Gimana Kak Syauki? Ya, cukup Kak, terima kasih. Alhamdulillah menjawab. Ada ya. Ya, lanjut. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Boleh langsung dinyalain mic-nya ataupun lewat chat nanti. Aku mau nanya Kak. Kalau untuk menguasai ilmu digital marketingnya dari kakak sendiri ada tempat khusus gak Kak? Atau tempat buat belajarnya gitu Kak? Gitu Kak. Banyak ya kalian. Aku juga ikut kursus sih, nggak mungkin otodidak ya. Soalnya ini digital marketing itu kan ilmu yang cuma bisa kalian lihat di YouTube ataupun baca di Instagram, terus kalian beli buku, itu bukan hal yang kayak gitu. Tapi kita lihat digital marketing itu ilmu pengalaman. Apa disebut ilmu pengalaman? Ketika kalian kalian punya produk nih, kalian pengen masarin maksudnya personal branding kalian nggak mungkin kan asal kayak udahlah misalkan bikin produk keripik tahu misalkan, bikin keripik tahu terus kalian pengen digital marketing gitu, misalkan pengen masarinnya pakai digital marketing gitu. Terus kalian main pasarin aja, main di post-post aja. Nah, banyak orang yang kira tuh digital marketing, maksudnya orang digital marketing awam ya, ini digital marketing awam. Digital marketing awam itu kerjaannya cuma ngepost
di Instagram, di TikTok, ataupun di Facebook. Padahal bukan sekedar ngepost, tapi kalian harus bisa baca data, kalian harus punya ide, terus kalian bisa nentuin leads. Leads itu langkah apa sih sebenarnya yang cocok buat brand produk kalian gitu kan. Gak mungkin kan kalian bikin keripik tahu, tapi keripik tahunya itu dikemasnya kayak misalkan kurang menarik gitu kan. Kalian harus belajar tentang packaging yang menarik itu kayak Oke, apakah cukup? Gimana Kak Fitri? Jadi itu kalau misalkan digital marketing tuh kalian harus punya mentor, benar-benar mentor, atau kalian bisa ikut pelatihan. Pelatihannya itu tergantung dari kalian bisanya itu mentornya kayak apa gitu kan. Kalau misalnya ada yang namanya Riko Huang, kalau terus kalian bisa ikut komunitas itu, terus cari komunitas, lainnya cari komunitas, terus cari teman sparring. Sparring itu kayak misalnya kan sekali-kali tuh nanya, gimana sih digital marketing ala lo gimana gitu, di tempat kerjamu kayak gimana kayak gitu. Saling membedah satu sama lain, saling bertukar pikiran. Kan nggak mungkin kan kalian cuma diem-diem aja nggak punya mentor gitu kan. Kan ide itu pasti nggak mungkin cuma diem kan, tapi kayak gitu sih. Tuh. Kalian bisa kalau aku sih belajarnya dari komunitas, terus cari kayak kursus-kursus gitu, kursusnya berbayar gitu, bisa cari di Instagram ataupun di Google lah ya, kalian cocoknya kemana kayak gitu. Oke, lanjut. Kak mau nanya. Ya, nggak boleh. Boleh. Tips dan trik melamar posisi digital marketing biar lamaran kita dilihat sama HRD itu kayak gimana ya, Kak? Dilihat sama HRD. Iya. Kamu udah pernah apply? Apa? Udah pernah apply ke digital marketing? Pernah, tapi nggak pernah direspon gitu, Kak. Oke. Pengalamanmu? Apa? Pengalamannya gimana? Belum punya pengalaman sih. Ini fresh graduate sama saya. Oh ya, kalau misalkan fresh graduate tuh, tapi kalau misal kamu punya kayak project, itu dikasih tahu kayak misalkan project itu gini. Kalian punya brand, misalkan baju muslim, misalkan nama brandnya itu Mia Fashion gitu, Mia Fashion, terus kalian taruh brandnya itu di Instagram, di Facebook, terus taruh di sosial media e-commerce. Nah, itu salah satu portfolio kalian. Kenapa disebut sebagai portfolio kalian? Karena kamu sendiri tuh ngelakuin. Intinya tuh kalau yang namanya digital marketing tuh kamu sendiri ngelakuin, bukan bagaimana orang lain, bukan bagaimana kamu belajar di YouTube ataupun di Instagram ataupun di Google dengan teori terus kalian nggak tahu, itu kan sama aja sebenarnya kalian tuh belum ngelakuin gitu. Jadi orang tuh HRD itu lebih cenderung nanyanya, bener nggak sih kamu ngelakuin itu gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita ngelakuin sendiri kan kita bakalan tahu, oh misalkan Mia Fashion tuh nanti produknya bakalan kemana sih gitu kan. Kalau misalkan oh lebih ke fashion muslim. Oke, berarti di situ nanti kamu bakalan belajar yang namanya Facebook Ads dong. Gak mungkin kan, jangan Facebook Ads dulu deh, itu terlalu jauh. Kalian bakalan belajar gimana sih caranya naruh produk itu bagus di dalam feed Instagram gitu kan. Soalnya kan gak mungkin kan kalian lihat produk terus kalian visit ke tokonya terus kalian lihatnya berantakan gitu, kalian bakalan suka nggak sih dari pertama kali ngeliat feednya yang berantakan gitu. Kalau sejujurnya sih kalau misalnya versi aku ya, aku bakalan bilang ini feednya produknya bagus, misalkan produknya bagus tapi feednya berantakan. Jadi kayak kan itu bentuknya online ya, bentuknya online tuh kayak bakalan bikin ini sebenarnya kayak penipuan atau bukan gitu kan. Jadi kita bakalan belajar buat manajemen feed produk kita bakalan belajar buat bikin HPP dari produk kita. Misal kita bakalan tahu oh modal sekian, HPP-nya sekian gitu. Misal gitu, kita bakal dapat labanya sekian. Nah, itu kan baru
step-step yang menurut kita tuh masih kecil, tapi sebenarnya masih ada step selanjutnya gitu. Kayak oh oke nih, followersnya udah nambah, setiap kita ngepost produk, insight-nya bagus, reach-nya bagus, orang yang nanya tuh banyak gitu. Berarti kan di situ produk kita tuh cukup bagus gitu kan, cukup bagus, fit-nya oke gitu kan, tampilan desainnya oke. Nah setelah itu bakalan ada pemikiran selanjutnya, kalian bakalan ngapain nih sama produk kalian? Oh ya udah diiklanin. Oh iklan kemana nih gitu kan, iklan tuh jenisnya banyak gitu kan. Udah setelah itu misalnya ke Facebook. Oke, Facebook mana nih bagusan, Facebook aja atau Instagram? Oh daripada bingung dengan dua-duanya, misalnya buat pertama kali dua-duanya. Nah itu bisa dibilang namanya A/B testing. A/B testing itu buat ngecek pasar kalian tuh bagusnya di sosial media mana gitu kan. Oh ternyata lebih ke Instagram. Kalau misalkan ke Instagram ya udah berarti langsung produk kalian iklannya di Instagram kayak gitu. Terus nah itu di cantumin di portfolio kalian. Tapi kayak gitu sih Hadil ya. Dan ditunjukinya itu bukan cuma berupa pengalaman, oh saya punya Mia Fashion gini-gini, tapi dikasih bukti kayak screenshot kalau kalian tuh emang punya brand itu gitu, kalau kalian tuh emang ngelakuin itu gitu. Tapi kayak gitu. Makasih ya Kak. Sama-sama. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Oke. Oke, kalau misalkan emang udah nggak ada yang mau nanya lagi, aku cukupkan. Alhamdulillah rangkaian ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Kak Tika atas penyampaian materinya. Terima kasih teman-teman yang udah menyimak dan hadir di acara ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Kayak sebelumnya teman-teman, aku minta kesediaannya untuk mengisi linknya bakal di-share di kolom chat. Kayak bisa langsung diklik dan diisi ya teman-teman. Oh ini ada yang nanya nih dari kolom komentar. Kenapa Kak? Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Ubed. Kalau iklan di TikTok itu algoritmanya kayak gimana ya? Apa dengan hashtag-nya? Kak. Oke. Ini mau aku jawab nggak nih? Dari Ubed. Kalau di TikTok itu algoritmanya, ini dalam bentuk iklan ya, algoritmanya TikTok itu lebih ke video. Jadi kalau misalkan kalian iklan di TikTok, terus apa dengan hashtag, kan yang pertama aku bilang itu dia ada 4 sistem iklan. Jadi di TikTok itu iklannya sendiri masih beta ya, masih beta itu dalam artian dibukanya pada tahun 2019 kemarin. Berarti kan sistem kayak tampilan back end-nya untuk di iklan TikTok-nya itu sendiri lebih user friendly lah ya daripada di business management Facebook ya. Tapi kalau untuk ngomongin algoritmanya itu dia lebih ke video kalian, lebih ke video. Jadi kalau misalnya pakai hashtag, dan ini juga apa namanya budgeting. Kalau kan di TikTok itu minimal iklan itu 300.000. Jadi kalau misalkan minimal iklannya 300.000 dan cuma bertahan 1 minggu,
berarti kalian udah tahu dong jawabannya apa. Apakah itu bakalan cocok buat brand kalian dengan waktu 1 minggu, dan kalian bakalan nemuin algoritma produk kalian sendiri gitu. Jadi algoritma dari suatu sosial media itu kembali ke brand kalian sama cara kalian beriklan gitu. Kalau misalkan di Instagram kalian beriklan dengan cara bikin video, dan itu videonya bisa ngasih kalian engagement dalam waktu 1 minggu dengan reach iklannya cuma 300.000 dan itu berhasil, berarti algoritma produk kalian yaitu harus banyakin video. Nah, kalau misalnya di TikTok, kalau misalnya cuma di hashtag gitu, ternyata hashtag kurang nih, harus ada yang namanya brand merek awareness gitu. Dia lebih ke merek. Nah, lebih ke merek. Ternyata kalau merek bikin produk kalian itu lebih engage sama customer, berarti kalian lebih cocoknya lebih tingkatin ke brand merek kalian kayak gitu. Oke, kayak gitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Teman-teman udah pada ngisi lagi feedback-nya? Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Bisa melalui kolom chat maupun langsung nyalakan mic-nya. Udah. Teman-teman udah pada ngisi feedback-nya ya? Sudah, Kak. Udah, Kak. Udah. Oke. Jadi aku minta teman-teman buat nyalain kameranya karena kita akan dokumentasi. Wih, kameranya dinyalakan. Wih. Bentar, Kak. Iya. Beneran, Kak, udah dokumentasi, Kak. Bentar ya, Kak. Iya. Bentar, Kak. Iya, siap. Udah semua ya nyalain kameranya. Aku screenshot ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ikutin gaya Katika gimana Kak? Gayanya? Gaya aku, Kak. Gaya aku gimana ya? Gaya aku ya, ikutin ya. Coba ya. Gini atau gini? Gini aja ya. Ikutin ya. Ikutin ya. Oke, mulai. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Katika atas waktunya. Saya Ayu dan Om. Sama-sama, Kak. Nada udah kasih kesempatan buat saya Widianingrum pamit undur diri. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dor.